Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sahabat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan Ramadan kali ini kita dipertemukan lagi oleh Allah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah kita tebalkan iman kita kepada Allah. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Dan selalu mendapat hidayahnya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah. Sholat adalah kewajiban bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kecuali yang pertama, yaitu orang yang sedang gila. Yang kedua adalah anak kecil yang belum balik. Dan yang ketiga adalah wanita yang kedatangan darah haid atau bernimbas. Maka dari itu, sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, sebanyak pekerjaan apapun kita, maka kita wajib tetap melakukan sholat. Kecuali seorang perempuan yang sedang kedatangan darah haid atau bernimbas. Wanita adalah makhluk pilihan Allah yang dikodratkan oleh Allah untuk melahirkan keturunan. Dengan ketetapan itu, seorang wanita tidak bisa lepas dari darah haid dan nifas. Maka kita sebagai seorang wanita, wajib kita syukuri, kita nikmati tentang apa yang sedang menjadi ketetapan kita. Dan semoga Allah selalu menyertai keberkahan kepada kita semua. Ketika seorang wanita kedatangan darah haid atau nifas, memang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Namun ada beberapa aturan atau ketentuan yang menerangkan tentang bagaimana kita sebagai seorang perempuan ketika kedatangan darah haid ataupun suci dari darah haid, maka kita wajib mengqadai sholat yang kita tinggalkan. Dalam kitab Risalatul Mahad diterangkan bahwasanya ada beberapa aturan atau ketentuan yang harus kita lakukan ketika kita kedatangan darah haid, dan kita harus mengodoi nantinya ketika kita suci dari darah haid. Seperti contoh, ketika ada seorang perempuan yang kedatangan darah haid dan dia belum melaksanakan sholat di waktu awal sholat zuhur ataupun sholat maghrib, maka yang harus diqadai ketika beliau suci yaitu sholat zuhur dan asar ataupun sholat maghrib dan isya. Kenapa demikian? Karena sholat zuhur dan asar ataupun maghrib dan isya adalah sholat yang dapat dijamak. Karena antara sholat tersebut saling ketergantungan. Namun apabila kita kedatangan darah haid ketika sholat subuh, sholat asar, dan sholat isya, maka yang wajib kita qadai adalah sholat-sholat tersebut saja, tanpa ada tambahan sholat wajib. Karena sholat sebelumnya sudah kita laksanakan. Nah, begitupun juga dengan waktu kita suci dari hadas haid ataupun nifas. Apabila kita suci di waktu sholat subuh, sholat zuhur, dan sholat maghrib, dan itu di awal sholat, maka kita tidak ada ketentuan qada. Tapi apabila kita sucinya di akhir sholat, maka kita wajib mengqadai sholat tersebut. Akan tetapi ketika kita suci dari haid ataupun nifas di awal sholat asar ataupun awal sholat isya, maka yang wajib kita qadai adalah sholat zuhur dan asarnya kita ada, dan yang diwajib diqadai ketika keluar di waktu isya yaitu sholat
Untuk maghribnya kita kodok, untuk isaknya kita ada. Namun apabila sucinya di akhir sholat asar ataupun sholat isya, maka yang wajib dikodoi adalah sholat duhur dan asar ataupun sholat maghrib dan isya. Dari keterangan di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya ada ketentuan atau aturan yang menerangkan tentang bagaimana cara mengodoi sholat yang kita tinggalkan ketika kita sedang kedatangan darah haid atau nifas. Tidak serta-merta kita tanpa mengodoi sholat apapun. Nah, marilah kita sebagai seorang perempuan, kita tambah wawasan kita dalam mempelajari ilmu-ilmu yang menerangkan tentang masalah-masalah perempuan, seperti kitab Risalatul Mahid yang telah kita pelajari ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua dan juga dapat dipahami oleh sahabat-sahabat semua. Apabila dari keterangan yang saya sampaikan ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga selalu dalam lindungannya. Amin.